Kita kembali lagi tentu saja Dewi Rima Melati. merdu kan suaranya. Coba nyanyi sedikit dong Tante. Karena kan dari dulu sukanya nyanyi, girl bandnya ada. Kalau mau pakai Korea juga silakan, tapi kayaknya nyanyi cukup lah Tante. Girl band itu maksudnya kita kumpulan lah ya. Waktu zaman dulu ada berempat kita selalu suka nyanyi-nyanyi. Ketika itu memang Gaby Mambo ibunya tuh seorang produser dan dia juga sudah punya sutradara sendiri, Wim Umbo yang waktu itu malah ibunya Widiawati yang jadi salah satu bintang film yang pemain film yang terkenal gitu di waktu zamannya dulu ya. Berarti pada saat sudah menyanyi bersama teman-teman, kemudian terjun ke dunia film, itu sendiri ceritanya seperti apa? Ya itu gara-gara Tante Mambo itu ya, dia bikin film sama Om Wim Umbo itu, terus saya diajak main, kok seneng ya dibayar lagi gitu. Berarti bayarannya lebih besar daripada nyanyi? Kayaknya begitu deh. Terus udah gitu seneng lagi berame-rame, terus kok diminta lagi gitu, diminta lagi dan saya seneng banget. Lama-lama saya juga seneng bikin film. Begitu. Lalu saya pernah bikin film namanya Antonio Blanco. Wow. Tapi memang seorang Rima Melati itu tidak pernah bisa dipisahkan dari Om Frans Tumbuhan. Iya dong. Ya? Awal mula ketemunya pada saat mereka masih duduk di stroller masing-masing, dibawa oleh orang tua masing-masing, betul ya? Betul. Jadi memang dari kecil tuh sepertinya udah jodoh, tapi sama-sama belum tahu bahwa itu ternyata jodoh. Iya, itu mungkin lucu juga itu ceritanya. Frans tuh sama orang tuanya, dia anak paling kecil dari semua, ada lagi kakak-kakaknya. Dan kebetulan kakaknya sama ibu saya tuh sering bertemu apa segala macam. Jadi satu hari waktu saya datang sana, dia baru datang dari Holland. Itu dia cuman dikenalin aja sebentar, terus aku langsung bilang sama kakaknya, itu siapa gitu. Frans itu. Jadi Rima Melati udah naksir gitu. Dari cuman begitu aja gitu ya. Tapi kan terus nggak ketemu lagi sampai akhirnya waktu sudah sama-sama besar ketemu lagi di Belanda ya? Di Belanda. Itu bagaimana ceritanya? Makan di rumah makannya dia punya restoran namanya Matahari. Di Belanda. Diajak sama orang-orang kedutaan kalau untuk yuk makan di sana gitu. Akhirnya makan di restorannya dia, terus dia bilang, kamu nginep di mana? Terus saya bilang, ada di situ. Saya anterin pulang yuk, nanti saya ajak dulu denger musik di mana itu di. Lama-lama gue, aduh keren banget ini, aduh gimana gitu. Tapi kan malu. Iya, namanya perempuan, nggak mungkin ngomong duluan ya. Terus saya bilang gimana ya, saya nggak bisa, barangkali besok kan saya udah mau pulang ke Jakarta. Enggak, sebentar aja, nanti saya anterin deh ke hotelnya gitu. Iya, biasa kalau perempuan tuh diajak nggak mau dulu, padahal dalam hatinya aduh mau terus dong, tahu lagi aja. Ajak lagi dong gitu ya. Gitu kali kamu ya. Biasanya perempuan seperti itu. Tapi berarti yang jatuh cinta duluan nih Tante Rima atau Om Frans? Kalau saya pikir sih saya duluan, tapi dia bilang saya duluan gitu. Jadi gimana ya? Jarang loh ada yang mau mengakui kayak gini. Jarang sekali. Biasanya saling lempar-melempar. Yang jatuh cinta duluan itu tuh pasangan. Saya tanya-tanya dulu itu dia udah kawin belum. Kebetulan dia waktu itu sudah pernah kawin, sudah punya anak dan sudah bercerai gitu. Anaknya aja ikut sama saya sekarang. Sampai sekarang dia masih di rumah sini, dia belum menikah anaknya. Nah, dia tinggal di sini karena papanya meninggal, dia jagain tante ya. Gitu. Tapi berarti kisahnya kan yang kita tahu nih, apalagi saya nih yang kalau ngikutin perkembangannya selalu romantis. Memang begitukah Om Frans memperlakukan Tante Rima setiap harinya memang sangat romantis, atau memang itu kelihatan pencitraan aja? Enggak, dia memang sangat romantis. Seperti apa sisi romantisnya? Iya, romantisnya dia, perhatiannya tuh luar biasa, dan dia kalau saya nggak ikut umpamanya, pulangnya pasti dia bawain saya sesuatu. Oleh-oleh apa aja.
Kalau lagi nggak bisa dia beliin, dia bawain makanan dari restoran. Bilang, siapa yang masak ini? Itu ya, memang Frans itu orangnya luar biasa gimana. Sampai sekarang aja yang kerja di restoran-restoran kita, dari baru buka sampai sekarang masih kerja di kita. Jadi apa namanya, itu juga namanya itu orang-orang diperlakukan baik. Nyaman. Ya, supaya mereka juga, kita perlu dia, ya, dan dia perlu kita. Jangan cuman dia perlu kita. Betul. Ya, nggak bisa. Simbiosis mutualisme, Because ya, saling exactly. Jadi dalam hidup itu kita nggak pernah boleh lupa itu, bahwa kita tidak dibutuhkan gimana, karena mereka membutuhkan kita juga butuh mereka gitu loh. Betul. And it's very important kita punya karakter yang seperti itu. Dan itu bisa belajar kok. Kadang-kadang dari rumah itu upbringing dari seseorang itu merasa dia sampai menjadi orang yang berperasaan bahwa dia satu-satunya yang paling tahu semuanya. Nah, itu yang paling enggak benar membesarkan anak seperti itu. Ya, anak itu harus dibesarkan bahwa dia juga harus menghormati orang lain. Orang lain juga kadang-kadang lebih bagus dari kita. Betul. Gitu loh ya, dan lebih pintar dan lebih ini. Jadi kalau kita mesti jadi orang pintar, menghargai orang gitu. Dan gitu-gitu aja kok. Betul. Tapi kembali lagi ke kisah romantis dari awal bertemu, awal berjumpa antara Tante Rima dan juga Om Frans. Itu kan sempet LDR gitu ya, kalau anak sekarang bilang long distance gitu. Akhirnya pada saat sudah ketemu di Belanda, balik lagi Tante Rima ke Indonesia. Galau lah Om Frans ini. Akhirnya ngikutin ke Indonesia. Saya marah, kenapa kok kamu nggak nganterin ke airport? Ternyata dia nggak berani, nggak enak nganter dia. Cuman dia lihat dari satu tempat, ketika di airport dia naik ke atas, diadakan itu tempat untuk melihat kapal terbang naik. Dia bilang, saya melihat kamu pergi. Udah. Tapi berarti karena tahu Tante Rima marah, sampai akhirnya disamperin lah waktu Tante Rima pergi ke Amerika atau ke London waktu itu pergi. Ke London. Ke London ya. Ke London disamperin langsung sama Om Frans. Itu memang seperti dan dia nggak punya visa lagi. Terus dia cerita, saya punya pacar di situ. Dia bilang, saya nggak pernah lihat dia apa segala macam, dengan segala actingnya gimana, nggak akhirnya boleh masuk. Oh iya? Saya juga kaget. Saya udah dengar teman-teman seneng-seneng, taunya Frans Tumbuhan nyariin saya lagi keluar dari tempat penginapan kita. Apa rasanya Tante waktu seperti itu? Saya rasanya kok aduh. Dia kesana, so I'm very happy. Langsung dilamar nggak? Iya. It's sweet sekali ya. Akhirnya dia pikir kalau gua nggak lamar sekarang ntar bakalannya susah gitu kali ya. Kali ya. Tapi he told me, I love you so much. Dan saya bilang, ya, I love you too. Saya juga maksud, tapi kan nggak boleh cheap gitu loh. Iya, kita nggak boleh langsung ngomong. Jadi kalau bisa gitu ya, kita menunjukkan dari apa yang kita lakukan seperti itu, dan langsung lamaran itu diterima oleh Tante. Iya, terus dia sampai di sini dia juga kan punya kakak di sini, kebetulan kenal sama ibu saya. Ketika itu bapak saya sudah nggak ada, jadi dia ngelamar gitu. Jadi akhirnya kita menikah di gereja, dan kita sering sekali ke sana untuk itu aja, untuk ingetin kita di sini tempat kita menikah. Terus ketika Frans sudah nggak ada, saya juga sering lewat situ untuk ingat bagaimana kita menikah di situ. Kehilangan Om Frans pasti adalah salah satu hal yang terberat. Berat sekali. Untuk Tante Rima. Sangat berat. Tante masih suka kangen sama Om Frans? Pastilah. Apa yang paling Tante kangenin? Dia pasti cium saya sebelum tidur. Ya banyak hal lah. Kamu sih 44 tahun menikah. Dari kisah awal selalu kisahnya romantis. Gak pernah ada kisah yang negatif di dalamnya. 44 tahun bukan waktu yang sebentar.
Tapi akan Ada terasa, juga sih dia suka bikin aku cemburu. Aku suka berantem juga. Kamu kenapa sih kok baik-baik benar sama tuh cewek itu, dia suka begitu. Saya dia bilang jangan. You are my one and only love, don't worry, dia bilang itu. Saya enggak. Tapi biasalah perempuan kan selalu suka cemburu-cemburu betul, gitu iyalah, ya. kita kan takut kehilangan. Sangat Tapi sekarang takut. Om Frans memang sudah tidak ada. Artinya Om Frans akan selalu teringat dalam Iya. kenangan tante. Nanti kita lanjutkan lagi, boleh kita sambil lihat. Saya lihat banyak sekali foto-foto di sana gitu. Saya ingin sekali melihat ke arah sebelah sana. Jadi nanti kita lanjutkan obrolan ini tetap bersama kami, Edewit Rima Melati. Iya. Lebih baik Om Frans meninggal daripada dia